Bab 816-820. Tang. Master pedang tersembunyi mengeluarkan pedang hijau dari punggungnya. Dengan setiap serangan pedang, pelangi hijau emas muncul di kehampaan, yang sepertinya mampu memotong kehampaan. Setiap kali pedang itu jatuh, seekor binatang aneh akan terbunuh. Dan Rajesh dikelilingi oleh lampu hijau redup, dan pesawat ulang-alik mirip ikan terbang melalui kehampaan. Tidak peduli seberapa cepat binatang aneh ini, mereka tidak dapat melarikan diri dari pesawat perak. Di sisi lain, Mayu dan Master Kuzi menggunakan diagram Tai Chi saja. Tubuh satu orang dipenuhi dengan cahaya Buddha, satu menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan yang lain menggunakan kekerasan ekstrim untuk mencapai yang. Dengan maksimal 3 gerakan, mereka bisa membunuh binatang aneh. Tubuh setia ditutupi lapisan kabut kuning samar. Ketika kabut memenuhi udara, seolah-olah diperintahkan untuk mengalir ke tubuh makhluk asing ini. Mata makhluk asing ini langsung berubah menjadi merah, seolah-olah mereka gila. Dan mereka benar-benar menghadapi gigitan teman Anda. Dalam sekejap, sebagian besar dari lusinan binatang aneh terbunuh. Jika binatang aneh ini mengepung satu orang, mereka akan cukup untuk melukai makhluk surgawi. Namun, dengan kerjasama para dewa veteran ini, mereka hanya bisa dibantai. Membunuh binatang aneh dengan satu pedang, ekspresi master pedang tersembunyi sedikit berubah. Ada binatang yang mengaum di kejauhan, dan binatang spiritual lainnya datang. Jangan ragu untuk bertarung, cepat pergi. Tidak jauh dari situ, Setia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, tolong minggir dan biarkan aku datang." Pergi. Dengan jentikan jarinya, dantian berwarna merah darah tiba-tiba terbang dan langsung mendarat di antara makhluk asing yang tersisa. Meletus. Engah. Sebuah ledakan kecil terdengar, dan kabut merah tiba-tiba memenuhi udara, mengalir ke binatang aneh seperti makhluk hidup. Namun, binatang buas dan gila ini bergidik karena masuknya kabut merah, dan ketakutan muncul di mata mereka, rambut merah tua mereka tampak layu dan menipis, dan sebagian besar darah, dan daging mereka menghilang dalam sekejap. Mata. Setelah melakukan semua ini, Setia menunjukkan sedikit rasa sakit di matanya dan berteriak dengan suara rendah, "Ayo pergi." Mata Rajesh dan yang lainnya jernih, dan tanpa ragu-ragu, mereka menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Bahkan Aiden memiliki tatapan tertarik di matanya sekarang, monster tua yang telah hidup ratusan tahun ini benar-benar punya trik. Obat mujarab merah yang digunakan Setia barusan bukanlah racun sama sekali, melainkan serangga beracun yang sangat halus sehingga sulit dibedakan dengan mata telanjang. Jejak kabut merah yang terlihat seperti makhluk hidup itu sebenarnya dibentuk oleh ratusan ribu serangga gu. Serangga gu ini mirip dengan gu yang haus darah, tapi yang pasti lebih menakutkan daripada gu yang haus darah. Mereka sebenarnya bisa menggigit makhluk aneh ini. Dalam sekejap, binatang buas itu memiliki bulu yang keras dan menghisap daging dan darahnya. Level gu ini pasti sangat tinggi. Setia mungkin tidak punya banyak hal di tangannya. Tebakan Aiden benar. Setia sangat mementingkan perjalanan ke lembah pemakaman abadi ini dan membawa semua serangga gu berharga yang telah dia budidayakan selama bertahun-tahun. Kali ini dia mengambil inisiatif, dan tujuan utamanya adalah untuk memamerkan metode dan kekuatannya sendiri, sehingga membuat Aiden dan yang lainnya ketakutan. Bagaimanapun, mereka semua adalah geng dadakan untuk mendapatkan keuntungan, dan mereka semua berjaga-jaga. Dengan menunjukkan beberapa kartu truf Anda tidak hanya dapat menyelamatkan semua orang dari masalah dengan cepat, tetapi juga menunjukkan kekuatan Anda sendiri, yang dapat dianggap seperti membunuh banyak burung dengan satu batu. Dan semua orang menyadari hal ini, serangga gu ini sangat menakutkan. Wus! Di tempat terbuka yang berkabut, beberapa sosok muncul. Itu adalah Aiden dan yang lainnya. Berkat rekan dawai Setia, kami bisa keluar dari bahaya dengan cepat kali ini. Rajesh tersenyum dan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak, rekan dawai Setia." Terima kasih. Master pedang tersembunyi dan beberapa orang lainnya juga mengepalkan tinju. Aiden merasa lucu di dalam hatinya, tapi tidak mengungkapkannya, dia juga tersenyum dan mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Hanya Yu Rouzi yang berdiri di sana dengan kaku, tanpa ekspresi, dan tidak selaras dengan beberapa orang. Orang suci dari istana Yuking dari Sekte Abadi ini, bahkan setelah sekian lama, telah melalui semua jenis pertempuran, dan dia masih seperti peri dari Istana Dingin 9 Surga. Pakaian polosnya yang putih bersih tidak bernoda, dan dia seluruh tubuh memancarkan rasa dingin yang tidak boleh dimasuki orang asing, yang berarti bahwa keseluruhan pribadi itu seperti makhluk abadi yang mandiri, cantik dan dingin. Selanjutnya, saya khawatir akan ada lebih banyak bahaya. Saya harap Anda bisa jujur satu sama lain, saling membantu, dan bekerja sama untuk mencapai simpul dari Sekte Abadi Space Arai. Rajesh sekali lagi mengepalkan tinjunya dan mengatakan sesuatu kepada semua orang, dan semua orang berangkat lagi.
Semakin jauh mereka berjalan ke dalam, semakin tebal kabut di sekitarnya, menyerang mereka dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan menekan esensi pelindung kedua orang itu hingga jarak hanya 10 kaki. Setelah kedalaman sekitar 100 kaki, pintu keluar tidak lagi terlihat. Lihat, apa itu? Master pedang tersembunyi di depan mengerutkan kening dan menunjuk ke depan. Aiden dan yang lainnya mendongak, dan benar saja mereka melihat lebih dari selusin armor tempur emas gelap tergeletak berkeping-keping di tanah, terkoyak-koyak. Baju besi emas gelap ditutupi dengan lapisan debu tebal, dan bekas cakar serta bekas gigi binatang itu masih bisa terlihat. Bahkan setelah sekian lama, armor ini tidak menunjukkan tanda-tanda korosi. Di tempat seperti lembah pemakaman abadi, kemampuan memblokir erosi kabut sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasa armor paduan ini. Ketika Tuan Zhangjian melihat ini, matanya tiba-tiba melonjak, sedikit sulit dipercaya. Itu adalah baju besi emas suci di dunia barat. Baju besi ini dikatakan sebagai produk alkimia kuno. Baju besi ini bahkan lebih tangguh dan lebih menakutkan daripada baju besi paduan modern. Hanya beberapa kekuatan besar di barat yang memilikinya. Tanpa diduga, mereka punya lusinan, saya menemukan lembah pemakaman abadi di usia muda. Namun, tampaknya tim eksplorasi ini tidak keluar hidup-hidup sama sekali, dan informasinya tidak dapat dikirimkan. Orang-orang itu tidak dapat menghubungi orang-orang ini sama sekali, jadi mereka mungkin masih belum mengetahui lokasi pemakaman abadi. Lembah. Ketika Tuan Zhangjian mengatakan ini, matanya menyipit. Dalam ekspektasinya, hasil terburuknya adalah kekuatan kuno di barat sudah mengetahui lokasi lembah pemakaman abadi, tetapi meskipun mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak dapat menjelajahinya. Bagaimanapun, ini adalah Sundari, salah satunya kekuatan besar di dunia. Bahkan jika nenek moyang kekuatan itu bangun, mereka seharusnya sedikit takut. Bagaimanapun, senjata panas dan senjata nuklir di masyarakat saat ini adalah senjata mengerikan yang dapat mengancam keberadaan makhluk abadi di bumi dan bahkan makhluk surgawi. Rajes dan yang lainnya adalah biksu di luar negeri dan tidak peduli dengan urusan negara, mereka hanya terkejut tapi tidak berkata apa-apa lagi. Setia berjalan ke arahnya, mengambil sepotong baju besi emas gelap, dan mengguncangnya dengan keras. Baju besi itu sebenarnya tidak bergerak sama sekali. CK, alkimia barat ini sungguh luar biasa. Ini mirip dengan teknik pemurnian senjata di Sundari. Ia benar-benar dapat memurnikan harta karun seperti itu. Kekerasan baju besi ini sebanding dengan senjata spiritual. Kerja keras melangkah maju dan mengambil bagian, tidak buruk. Kekerasan dan ketangguhan armor ini hampir tidak mencapai level senjata spiritual tingkat rendah, dan itu cukup untuk menahan serangan penuh dari master di puncak alam ilahi. Mayu berkata dengan suara yang dalam, armor ini sangat kuat, tapi masih terkoyak, yang cukup untuk menunjukkan bahwa lembah pemakaman abadi penuh dengan bahaya, dan pasti ada lebih dari jenis binatang aneh yang sama seperti sebelumnya. Harap berhati-hati, mungkin ada binatang atau monster spiritual tingkat keabadian duniawi di sini. Makhluk spiritual tingkat abadi di bumi? Hati semua orang menegang saat mendengar ini. Orang-orang ini tidak memiliki masalah dengan makhluk spiritual pihak lain di tingkat dewa atau bahkan tingkat surgawi, tetapi jika mereka benar-benar bertemu dengan binatang jahat di tingkat keabadian duniawi, mungkin sulit untuk memprediksi hasilnya. Mata Raja sedikit menyipit, setiap orang harus berhati-hati lain kali, dan kamu tidak boleh bertemu dengan binatang dan monster spiritual tingkat keabadian duniawi. Semua orang tampak serius dan mengangguk serempak. Guru Kuzi, yang selama ini diam, menghela nafas, sayang sekali kabut ini tampaknya memiliki zat yang menghalangi pikiran spiritual. Jika tidak, pikiran spiritual kita akan menempuh jarak puluhan mil, yang cukup untuk menghindari sebagian besar krisis dan monster. Ketika Aiden mendengar ini, dia terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Lingkaran sihir di lembah pemakaman abadi ini setidaknya berada pada tingkat inti emas, bagaimana mungkin Anda menggunakan pikiran spiritual Anda untuk menjelajah tanpa hambatan? Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan guntur samar di mata Aiden, yang cukup untuk melihat menembus kabut sejauh 100 meter. Kekuatan magis yang dibawa oleh tubuh abadi guntur surgawi mencakup lebih dari sekadar guntur surgawi, pedang ajaib guntur surgawi, Del. Ada juga kekuatan magis yang sangat menakutkan yang disebut mata dewa guntur. Ini adalah kekuatan magis yang hanya bisa dipraktikkan selama tahap pendirian yayasan. Ia dapat menerangi 9 langit dan menjelajahi 9 dunia bawah. Guntur abadi di mata tidak bisa hanya membunuh musuh, tetapi juga melihat melalui ilusi kekuatan menerobos 9 jaring. Sekarang, meskipun Aiden belum mengembangkan mata dewa petir, dia masih memiliki prototipe kekuatan magis ini. Meskipun kabut di lembah pemakaman abadi itu aneh, bagaimana kabut itu bisa menghalangi pandangan Aiden? Selanjutnya, kelompok itu bergerak maju dengan hati-hati. Benar saja, setelah masuk ke kedalaman 100 kaki, semakin banyak binatang aneh yang muncul, tidak hanya binatang mirip anjing hitam dan merah, tetapi juga semua jenis binatang aneh dan ganas.
Semua orang bahkan melihat seekor cerpelai seputih salju yang bersinar dengan guntur dan kilat. Cerpelai seputih petir ini begitu cepat, bahkan lebih cepat dari Aiden, sehingga hampir sulit untuk menangkap pergerakannya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, musang petir tidak mendekat untuk menyerang mereka. Aiden sedikit mengernyit, tapi tidak rileks sama sekali. Meskipun pikiran spiritualnya tidak ditekan, dia bisa merasakan sepertinya ada tatapan yang menatap mereka dari jarak beberapa ratus meter. Jika Anda dapat melihat ke bawah dari atas, Anda akan dapat melihat macan tutul hitam, 1 mil jauhnya dari Aiden dan rombongannya, diselimuti guntur dan kilat. Ia berjalan melalui hutan lebat seperti hantu, diam-diam menuju ke arah Aiden dan yang lainnya mendekat. Hal yang paling menakutkan adalah aura yang terpancar dari macan tutul ini puluhan kali lebih kuat dari binatang mirip anjing sebelumnya, dan hampir sama dengan Master Hidden Sword. Ini adalah monster-monster yang sebanding dengan alam surga dan manusia. Boom! Aiden mengerutkan kening karena dia takut membunuh monster serigala yang mengikutinya secara diam-diam. Perasaan di mata-matai sebelumnya bahkan lebih kuat. Semuanya, hati-hati, kita mungkin menjadi sasaran monster yang kuat. Apa? Setelah mendengar ini, Rajesh dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka selalu waspada, dan bahkan setia pun sangat ketakutan. Tidak ada jejak Baggu yang dia lepaskan sebelumnya. Mereka mungkin telah dihancurkan oleh monster. Sekarang mereka belum melihat adanya kelainan, tapi Aiden telah mampu mendeteksi krisis sebelumnya. Ini menjadikannya orang kuat yang telah tinggal jauh di pegunungan 100.000 sepanjang tahun terkejut. Di antara kelompok orang ini, dia mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi, tetapi di tempat misterius ini, metode dan kemampuannya untuk mendeteksi krisis dan menyelamatkan nyawa adalah yang terbaik. Sekarang keterampilannya sepertinya hilang di hadapan Aiden. Tempat yang berguna. Hal ini membuat Setia semakin takut pada Aiden. Semua orang waspada. Tiba-tiba, kabut yang mengepul di kejauhan tiba-tiba menjadi hening, dan suara di sekitar menjadi sunyi sesaat. Yang akan datang? Mata Rajesh dan yang lainnya semuanya membeku, dan saat momentum mereka meningkat, mereka langsung menyingkirkan kabut yang radiusnya puluhan meter, membentuk area vakum besar yang berpusat pada beberapa orang. Sua! Saat kabut melonjak, seolah-olah kilat hitam melintas di kehampaan. Semua orang merasakan mata mereka kabur, lalu petir hitam dengan aura dingin langsung menyambar. Begitu cepat sehingga di antara kerumunan, hanya Aiden, Rajesh dan Zhang Jian adalah satu-satunya, 3 ahli pedang bereaksi. HMPH? Kung Ming yang belum pernah menunjukkan kekuatan penuhnya akhirnya menjadi marah saat ini, sekujur tubuhnya seakan diselimuti lapisan cahaya lapis lazuli. Sepertinya dia sangat lambat, namun nyatanya dia sangat cepat. Dia mengulurkan telapak tangan dan meraihnya. Retakan? Petir hitam langsung dipegang di tangannya, dan meledak menjadi guntur dan kilat halus yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Dia melihat cahaya keemasan mengalir di tangan Rajesh, dengan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi, dan dia benar-benar menghancurkan guntur dan kilat yang meledak dan mengamuk ini di sekejap mata. Semuanya musnah. Rekan Aiden, sesama dawai pedang tersembunyi, harap waspada. Saya akan mencoba kemampuan binatang ini. Beraninya dia memperlakukan kita sebagai mangsa. Rekan dawai Rajesh, berhati-hatilah. Master pedang tersembunyi memperingatkan. Aiden mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kerja keras menggerakkan tubuhnya, dan langsung berubah menjadi bayangan, melangkah ke dalam kabut yang bergelombang, momentum besar menekan kabut yang bergelombang di sekitarnya, dan langsung retak ke arah sekitarnya. Pelaku kejahatan harus mati. Boom, boom. Raungan besar terdengar, dan semua orang samar-samar dapat melihat bahwa tubuh Rajesh saat ini diselimuti cahaya emas hijau, seperti makhluk abadi kuno yang datang ke dunia, membawa kekuatan langit dan bumi dengan setiap gerakan dan setiap gerakan. Meskipun kecepatannya tidak secepat monster hitam itu, tapi dia juga bisa menekan lawan secara samar-samar. Rekan dawai Rajesh memang berada di puncak kekuatannya sebagai makhluk surgawi. Hanya ada garis tipis yang memisahkannya dari makhluk abadi di bumi. Ya, Mayu juga menghela nafas. Monster-monster ini juga memiliki kekuatan makhluk surgawi, tetapi jauh lebih rendah daripada rekan dawai Rajesh. Hanya karena kecepatannya dia bisa menemui jalan buntu dengan rekan dawai Rajesh. Sekarang, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa monster ini adalah macan tutul hitam. Anehnya, tubuhnya tampak tertutup guntur dan kilat, dan pupilnya berwarna perak kaya, seolah-olah guntur dan kilat sedang melonjak. Terdapat garis vertikal berwarna perak di antara alisnya yang terlihat cukup misterius. Itu sebenarnya macan tutul petir. Aku tidak menyangka akan ada binatang aneh seperti itu di bumi. Aiden tersenyum dalam hati dan memandang cita hitam itu dengan penuh minat. Lightning Leopard terlahir dengan kemampuan mengendalikan guntur dan kilat. Setelah dewasa ia bisa menjadi monster menakutkan dengan tubuh bawaan. Di dunia besar budidaya makhluk abadi, setelah macan tutul petir berevolusi ke tahap pembangunan fondasi,
Ia dapat mengeluarkan guntur dan kilat, memiliki kekuatan magis bawaan, dan mata petir, yang sangat kuat, cukup untuk mengancam inti emas. Para biksu. Di antara para biksu tingkat rendah, macan tutul petir mempunyai reputasi yang hebat. Macan tutul petir di lembah pemakaman abadi ini hampir tidak memiliki kekuatan makhluk surgawi. Saya khawatir garis keturunannya tidak terlalu asli. Ia tidak tahu banyak tentang cara menggunakan petir. Ia hanya tahu bagaimana mengandalkan keunggulan kecepatannya untuk bertarung langsung dengan tubuh bawaan dan lawan. Itu hanyalah permulaan. Miliki kebijaksanaan saja. Mengaum. Lightning Leopard tidak menyangka bahwa lelaki tua kecil dengan penampilan tidak menarik ini bisa begitu sulit untuk dihadapi. Serangan petirnya sebenarnya diblokir oleh lawan. Dia meraung, dan guntur serta kilat tiba-tiba keluar dari matanya. Di atas di tubuh hitamnya terdapat lapisan petir berwarna perak, kekuatannya seperti cairan yang mengalir, langsung menutupinya. Boom! Kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi, melebihi 3 kali kecepatan suara. Bagus sekali. Pekerja keras, janggut dan rambutnya tergerai, tangannya membentuk lingkaran di udara, dan tampak ada nyala api emas hijau menyala di telapak tangannya. Lalu dia terlihat lambat, tapi sebenarnya sangat cepat, tiba-tiba dia mengangkat 2 api hijau keemasan di udara dan membantingnya ke atas. Boom! 2 sinar cahaya hijau keemasan itu seperti matahari, langsung bertabrakan dengan guntur perak yang diubah dari Lightning Leopard. Hanya terdengar suara berderak pelan. Tubuh Lightning Leopard tiba-tiba bergetar, sosoknya muncul, dan tiba-tiba terlempar, sebagian besar petir di tubuhnya menghilang. Mengaum. HMPH? Kung Ming HMPH dingin dan tidak berhenti. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan muncul di atas Lightning Leopard dalam sekejap seolah-olah dia sedang mengubah posisinya. Dia berubah menjadi pedang dengan 1 tangan dan menebasnya dengan 1 telapak tangan. Swoosh! Sinar cahaya pedang hijau emas jatuh ke Lightning Leopard seolah-olah itu nyata. Boom! Bahkan bagi Lightning Leopard bawaan, pukulan ini tidak mudah untuk ditanggung, kulit dan dagingnya beterbangan, dan luka sedalam tulang muncul di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, itu memang spesies yang heterogen. Aku memukulnya dengan seluruh kekuatanku, tapi itu hanya bisa melukainya. Mata pekerja kerasnya sedikit menyipit, dan dia berjabat tangan, tubuhnya penuh momentum, dan seluruh tubuhnya seperti matahari hijau kemasan, yang tiba-tiba menghantam kepala macan tutul petir. Dalam krisis hidup dan mati, pupil perak dari Lightning Leopard langsung berubah menjadi merah darah, dan darah tampak bersinar melalui rambut di tubuhnya. Boom! Ketika ia menengadah ke langit dan menjerit, darah memenuhi langit di sekujur tubuhnya, terutama celah di antara alisnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba terbuka, dan cahaya perak yang menyilaukan keluar tanpa suara. Swoosh! Kecemerlangan perak ini menembus kehampaan, seperti laser, begitu cepat sehingga bahkan kehidupan pekerja keras pun tidak punya waktu untuk mengelak. Apa ini? Murid Rajes berkontraksi dengan hebat, dan hatinya sangat terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia memutar tubuhnya dengan paksa di antara percikan api dan batu. Swoosh! Cahaya perak ini langsung menembus lubang berdarah di bahunya. Mengejutkan. Dan dengan serangan Lightning Leopard, cahaya darah di tubuhnya sangat tipis, auranya lesu, dan dia langsung berubah menjadi garis cahaya darah, melarikan diri jauh ke dalam kabut. Perubahan ini begitu cepat bahkan Aiden dan yang lainnya tidak bereaksi. Cahaya perak apa itu tadi? Master pedang tersembunyi tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, cahaya perak ini sangat cepat bahkan aku tidak bisa menghindarinya. Master Kuzi dan Dao setia tampak sama seriusnya. Tidak heran lembah pemakaman abadi bahkan membuat para penguasa abadi bumi menjadi sangat ketakutan. Monster ini hampir melukai orang-orang super kuat seperti Rajes. Jika itu mereka yang barusan, mereka mungkin terluka parah. Setia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir ini adalah kekuatan magis penyelamat nyawa monster itu. Master pedang tersembunyi memandang Aiden, rekan Aiden, tahukah kamu monster macam apa ini? Aiden tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, binatang ini disebut Flash Leopard. Ia adalah kehidupan bawaan. Ketika ia mencapai usia dewasa, kekuatan fisiknya sebanding dengan Master Abadi Bumi. Ia juga terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan petir dan sangat cepat. Cahaya perak yang baru saja terpancar dari garis vertikal di antara alisnya adalah kekuatan magis bawaan binatang itu. Namun, sejauh yang saya tahu, binatang ini hampir tidak bisa menggunakan kekuatan magis bawaannya hingga setidaknya mencapai tingkat keabadian bumi. Tapi ini berkedip macan tutul, sungguh aneh kamu bisa menggunakan kekuatan magis bawaanmu saat ini. Di belakang Aiden, wajah Yu Rouzi tanpa ekspresi, tapi dia sebenarnya menguping dengan telinga terangkat. Meskipun dia sangat berbakat dan sekarang terpilih sebagai orang suci Istana Yuking, dia masih terlalu muda dan belum pernah melihat monster atau spiritual. Binatang buas. Saya tidak mengenali macan tutul petir ini. Namun,
Dia tahu bahwa di dalam Sekte Abadi, binatang spiritual dengan kekuatan magis bawaan semuanya adalah keturunan binatang dewa, atau mereka adalah binatang spiritual penjaga gunung dengan kekuatan abadi duniawi. Saat ini, seekor macan kumbang hitam yang tampak biasa di lembah pemakaman abadi sebenarnya dapat memiliki kekuatan magis bawaan, yang cukup untuk menggambarkan misteri dan bahaya lembah pemakaman abadi. Namun, ini bahkan tidak dicatat dalam buku rahasia sekte, tetapi Aiden mengetahuinya dengan sangat detail. Dia sangat ingin tahu tentang Aiden. Aiden mengabaikan tatapan Yurouzi, memandang orang-orang yang terkejut, dan berkata lagi, memang ada sesuatu yang misterius di lembah pemakaman abadi ini. Monster di alam dewa dan manusia telah muncul di sini. Jika Anda masuk lebih dalam, Anda mungkin benar-benar bertemu dengan bumi, itu adalah monster tingkat peri, jadi berhati-hatilah. Tak jauh dari situ, pekerja keras telah kembali. Entah obat apa yang digunakannya. Saat ini, luka di bahunya sudah mengeras. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka binatang ini begitu kuat dan membuatmu swosh. Master Zanjian menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan Dao Rajes terlalu rendah hati. Jika saya menunggu untuk mengambil tindakan, saya mungkin tidak sebaik sesama Daoi. Mayu dan yang lainnya juga mengikutinya dengan pujian. Aiden menatap ke arah semua orang, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Pergerakan pertarungan barusan telah menarik perhatian monster lain. Rajes menarik napas dalam-dalam, rekan Aiden benar. Ayo cepat pergi dari sini. Dia merasa sangat sedih. Dia ingin memamerkan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka oleh Lightning Leopard. Memikirkan cahaya perak itu, dia masih berdebar-debar. Lembah pemakaman abadi memang misterius dan menakutkan. Sesaat setelah beberapa orang pergi. Ada kilatan cahaya, dan seekor cita hitam yang sedikit lebih besar dari macan tutul petir sebelumnya muncul. Garis vertikal di antara alis macan tutul petir ini berwarna emas gelap, dan auranya begitu kuat hingga hampir mendekati aura makhluk abadi di bumi. Macan tutul petir mengendus beberapa kali di tempat, guntur dan kilat dingin keluar dari matanya, ia menggerakkan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Selanjutnya, semua orang bergerak semakin lambat, dan menjadi lebih berhati-hati. Tapi saya masih bertemu berbagai monster dari waktu ke waktu. Boom! Aiden meninju. Langit dan bumi berguncang, dan tanda kepalan tangan perak menyapu langit, guntur dan kilat menyambar, dan kekuatan tinju yang dahsyat menyebar ratusan meter jauhnya, menghancurkan semua binatang petir dan burung ganas itu menjadi berkeping-keping. Jika bukan karena medan yang aneh di sini dan diselimuti oleh lingkaran sihir, serangan Aiden bahkan bisa mencapai jarak ratusan meter. Master Kuzi dan yang lainnya bekerja sama satu sama lain untuk membunuh monster penyerang ini dengan cepat. Sebagian besar kelompok ular awan bersayap telah dibunuh oleh Aiden dan lainnya. Kekuatan ular awan ini berada di atas tahap akhir alam dewa. Mereka bisa terbang dan meludahkan racun. Jika bukan karena pil pencegah racun setia, semua orang akan terpengaruh sampai batas tertentu. Mati. Satu kepalanya panjangnya 7 atau 8 meter, jauh lebih panjang dari ular awan biasa. Warnanya bening. Ia mengepakkan sayapnya dan diam-diam menyerang dari belakang. Saat dia hendak membuka mulut untuk menelan Aiden, dengan pukulan ringan, terjadi ledakan, dan hancur berkeping-keping dari awal hingga akhir. Setelah Aiden membunuh Raja Ular Awan dengan satu jari, dia tidak peduli seolah-olah sedang membersihkan debu, malah dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat di belakang. Semuanya, masalah akan datang. Macan tutul petir tadi, bala bantuan telah tiba. Macan tutul petir ini mungkin hanya sedikit lebih lemah dari Dewa Bumi. Kita akan mengambil tindakan bersama nanti. Kita tidak boleh membiarkan binatang buas ini melarikan diri lagi. Mendengar ini, Rajes dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening, lalu mereka mengangguk dengan ganas dengan ekspresi mematikan di tubuh mereka. Monster-monster ini benar-benar memperlakukan mereka seperti kesemek yang lembut. Bayangan hitam melintas, dan kekuatan petir yang mengerikan meledak ke arah semua orang. Aiden mengerutkan kening, membuka mulutnya dan tiba-tiba menelan, semua kekuatan guntur dan kilat ditelan olehnya. Tentu. Dia menunjuk ke arah kehampaan. Bus! Fluktuasi yang tak terlihat datang, dan macan tutul petir hitam besar yang awalnya bergerak seperti bayangan hitam tiba-tiba menjadi padat, ketika cahaya ganas melonjak dengan ganas di mata perak gelap, guntur dan kilat yang menyilaukan terbuka ke arah Aiden dan yang lainnya. Orang-orang jatuh. Semuanya, giliran kalian untuk mengambil tindakan. Saat Aiden berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sambaran petir jatuh ke telapak tangannya seperti mainan dan menghilang dalam sekejap. Kerja keras dan yang lainnya tampak serius, tanpa ragu-ragu. Kecemerlangan 5 warna menyerang seketika, seperti guntur yang meledak, menimpa macan tutul petir. Boom! Meskipun macan tutul petir ini memiliki tubuh bawaan dan lebih kuat dari yang sebelumnya, ia tidak dapat menahan serangan penuh dari 2 makhluk surgawi dan 3 dewa tertinggi veteran.
Hanya dengan satu pukulan, macan tutul petir, yang mendekati kekuatan Dewa Bumi, terkoyak dan terbang puluhan meter jauhnya. Dengan keras, ia menghantam puncak bukit dan langsung menjatuhkannya. Lightning Leopard bergerak, tidak menunjukkan minat untuk bertarung, dan benar-benar berbalik dan berjalan pergi, berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya, kita tidak bisa membiarkannya hidup-hidup. Mungkin ada macan tutul petir dari alam abadi bumi di sini. Mata semua orang berbinar, dan niat membunuh tiba-tiba melonjak. Tidak perlu berdiskusi sama sekali, Aiden segera mengejar Flashing Leopard. Jika macan tutul petir dari alam abadi bumi benar-benar keluar, bahkan jika mereka bisa menahannya mengingat kecepatan lawan, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Jika itu menarik lebih banyak monster, itu akan menjadi situasi yang hancur. Oleh karena itu, macan tutul yang berkedip ini harus dibunuh. Pada saat ini, jauh di dalam lembah pemakaman abadi, ada sebuah platform batu. Platform batu ini sangat tua, dengan banyak relief misterius terukir di atasnya, memberikan kesan perubahan dan kesederhanaan. Tampaknya telah diturunkan dari zaman kuno, dan di tengah platform batu, ada dua pilar batu yang menjulang tinggi ke langit. Di tengah pilar batu, sebuah portal yang telah disegel dan dihapuskan kini samar-samar mulai terbentuk. Boom! Sesaat kemudian, sebuah portal yang terbuat dari lingkaran cahaya putih susu terbentuk sepenuhnya. Lingkaran sihir di platform batu yang telah disegel dan dihapuskan entah berapa tahun diaktifkan kembali pada saat ini, memancarkan gelombang menakutkan yang luas dan jauh ini. Pintu ringan ini tingginya puluhan meter dan sepertinya mengarah ke dunia lain. Portal ini adalah gerbang abadi dari ribuan tahun yang lalu. Hanya saja karena adanya perang musim gugur abadi, portal ini telah disegel dan dihapuskan, dan hanya dapat dibuka dari dalam, sekarang menjadi saluran cadangan untuk portal resmi Sekte Abadi. Di seluruh Sekte Abadi, hanya ada sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Bahkan Hilmar dan orang lain dari Sekte Dewa Pengobatan mengetahui gerbang abadi resmi jauh di dalam Kunlun. Dan di bawah gerbang abadi, ada beberapa anak muda di beberapa titik. 3 pria dan 1 wanita, totalnya 4 orang. Pemimpinnya memiliki rambut hitam panjang dan wajah biasa, usianya sekitar 30 tahun, dilihat dari auranya, dia sudah memasuki alam dewa. 3 orang yang tersisa, 2 laki-laki, semuanya berusia 20-an dan 70-an, dan juga berada pada tingkat dewa, tetapi aura mereka jauh lebih lemah daripada pria berambut hitam. Hanya wanita berambut pendek ini yang berada di puncak alam transformasi. Kakak Ryan, saya telah menunggu di dunia sekuler selama bertahun-tahun, mengapa saya dipanggil ke sini hari ini? Kapan alam abadi 9 alam kita memiliki portal di sini? Itu belum dicatat dalam buku-buku kuno sekte tersebut. Sungguh aneh, kedua pemuda itu berpakaian mirip dengan anak muda di masyarakat modern. Mereka berdua bertubuh pendek rambut dan pakaian kasual, tapi ekspresi mereka dengan rasa bangga. Wanita berambut pendek itu mengerutkan bibirnya, Limo, Rama, apa yang kamu tahu? Ada banyak rahasia di Sekte Abadi, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mengetahuinya? HMPH, pemuda itu mengerutkan bibirnya, Luna, bukankah kamu selalu menyombongkan diri bahwa kamu mendapat banyak informasi? Bagaimana, mengapa orang yang lebih tua memanggil kami ke sini? Luna, seorang wanita berambut pendek, berkata secara misterius, tahukah Anda berita beberapa hari yang lalu bahwa Yu Rouzi dari Istana Yu King, Guntur dari Sekte Sutra Giok, dan Wallace dari Sekte Sen Knife, Tianren dari Crossing Immortal Sect tersesat di dunia sekuler? Bagaimana mungkin kami tidak mengetahui hal ini? Meskipun kami adalah murid dari sekte kecil Sekte Abadi, kami masih memiliki banyak informasi. Kami telah tinggal di dunia sekuler begitu lama hanya untuk menanyakan tentang berita sekuler dan membuka jalan bagi dunia sekuler. Sekte Abadi akan dilahirkan kembali. Kalau begitu kamu masih bertanya? Wanita berambut pendek itu mencibir. Kali ini, berbagai tempat suci dari Sekte Abadi telah kehilangan begitu banyak murid elit, dan bahkan manusia surgawi Tianren yang melintasi Sekte Abadi telah jatuh. Akan ada gempa besar di Sekte Abadi. Saya khawatir kali ini sebuah pukulan besar akan lahir dari sini terlebih dahulu untuk menekan faktor-faktor yang tidak stabil di dunia ini dan membalaskan dendam Peri Yuru dan yang lainnya. Kedua pemuda itu saling memandang dengan tegas dan berhenti berbicara. Mereka semua keluar dari Sekte Abadi beberapa tahun yang lalu dan bertanggung jawab atas komunikasi antara Sekte Abadi dan dunia sekuler. Mereka dapat dianggap sebagai pencari jalan bagi Sekte Abadi untuk memasuki dunia kali ini. Yang terkuat di antara mereka adalah kakak Ryan, yang berada di tahap tengah asal ilahi dan merupakan murid dari Sekte Duxian Sekte Abadi yang besar. Adapun mereka bertiga, mereka semua adalah murid sekte kecil dan menengah di Sekte Abadi. Bus! Beberapa orang masih menunggu ketika tiba-tiba mendengar suara keras. Beberapa orang menoleh ke belakang dan melihat gerbang peri yang tenang bersinar dengan cahaya putih yang kuat dan bergetar dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang akan melewati gerbang cahaya dan mendarat di sini.
Kakak Ryan, yang telah mengatur pernapasannya dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, berdiri dan berkata, "Tuanku datang, bersiaplah untuk menyambut mereka. Apa yang harus Anda katakan dan apa yang tidak boleh dikatakan nanti? Kamu tidak perlu aku mengajarimu, kan?" Mereka bertiga menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, "Ya." Gerbang abadi bergetar hebat, dan harta rahasia luar angkasa digunakan di sisi berlawanan untuk secara paksa melewati gerbang abadi. Pada saat ini, bahkan kakak Ryan tampak serius. Dia tidak menyangka bahwa berbagai sekte di alam abadi akan benar-benar mengungkap harta rahasia luar angkasa. Anda harus tahu bahwa harta rahasia luar angkasa apapun adalah senjata ajaib tingkat harta spiritual, harta yang digunakan oleh agama-agama besar untuk menekan keberuntungan, dan tidak akan digunakan dengan mudah sampai saat hidup dan mati. Kakak Ryan, saya khawatir Anda meremehkan status dan pentingnya kalian. Mata Luna bersinar terang, dia melihat fluktuasi di atas gerbang abadi di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam. Wallace dari Sekte Pedang Ilahi, murid langsung dari Silas di Immortal, Guntur dari Sekte Ulat Sutra Ilahi, adalah sosok yang mampu bersaing dengan Putra Dewa. Yu Rouzi dari Istana Yuking adalah tubuh Roes, orang suci Yuking generasi ini. Ini tidak lain hanyalah benih dari makhluk abadi di bumi, pemimpin masa depan sebuah sekte. Belum lagi kematian manusia surgawi Tianren dari Sekte Duxian. Orang kuat kuno ini adalah sosok dari era yang sama dengan Dewa Bumi Silas dan nenek moyang Dewa Bumi dari semua sekte besar. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu menggunakan harta spiritual untuk mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi dari gerbang abadi yang ditinggalkan yang disegel di lembah pemakaman abadi. Bagaimanapun juga, sekte abadi juga akan memasuki dunia, kali ini mereka akan dilahirkan untuk sekte abadi, benar-benar membersihkan rintangan dan membangun keagungan sekte abadi. Dan saat ini, di dunia barat, terdapat pangkalan militer rahasia di gurun pasir Amerika Serikat, negara paling kuat. Di layar aula komando tempur besar, semburan lampu merah tiba-tiba menyala, dan ekspresi seorang perwira kulit putih tiba-tiba berubah. Segera lapor ke komandan. Menurut pemantauan satelit, ditemukan adanya fluktuasi energi khusus di tanah para dewa tanah timur yang misterius. Diduga telah lahir orang kuat timur kuno. Dalam sekejap, sebuah berita dikirim dari pangkalan militer rahasia ini, yang secara langsung mengejutkan separuh dunia barat. Pada saat yang sama, Sundari dan negara-negara besar lainnya juga menerima berita bahwa energi di lembah pemakaman abadi sedang bergerak, dan mereka curiga bahwa sekte abadi telah lahir. Pada saat ini, Istana Surgawi Sundari, organisasi luar biasa, dan kekuatan misterius dari seluruh dunia barat semuanya memperhatikan pergerakan lembah pemakaman abadi Kunlun. 10 menit kemudian, getaran pintu tirai tipis semakin besar. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti bunga api. Hal ini membuat masyarakat khawatir apakah pintu ringan ini akan dihancurkan oleh seseorang. Kakak Ryan, menurutmu dewa duniawi mana dari dunia kita yang akan datang? Luna bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah harta rahasia luar angkasa. Paling banyak, 1 atau 2 orang dapat dikirim ke sini sekaligus. Tidak lebih dari 3 orang yang dapat bertahan hidup. Mereka berasal dari Sekte Pedang Ilahi atau Sekte Ulat Sutra Ilahi. Tentu saja, mereka mungkin juga orang-orang kami dari Sekte Penyeberangan Abadi. Kakak Ryan berkata dengan tenang. Jika hanya 1 atau 2 orang yang ingin menindas dunia sekuler ini, mungkin itu tidak cukup? Kedua pemuda itu berkedip. Mereka telah berada di dunia sekuler selama bertahun-tahun, dan mereka dapat dianggap memahami kekuatan dunia sekuler. Meskipun energi spiritual dunia sekuler telah habis, bagaimanapun juga, tanahnya sangat luas dan kaya akan sumber daya. Tradisi Tao kuno, dan masih ada orang dengan kekuatan surga dan manusia. Ditambah dengan berbagai senjata di dunia sekuler, bahkan senjata nuklir kecil sekalipun, bisa langsung mengancam bumi abadi. Terlebih lagi, mantan Aiden, putra dari Sekte Dewa Pengobatan dan membunuh para tetua, dan sekarang Guntur dan 3 orang lainnya terbunuh di Jinling, itu mungkin kesalahan Aiden. Tapi Aiden pasti memiliki kekuatan Earth Immortal, dan ditambah dengan senjata panas dunia sekuler, jika jumlah orang yang datang lebih sedikit, akan sangat sulit untuk menekannya. Meski hati mereka sangat tidak bahagia, mereka harus mengakui bahwa tentara dan senjata modern di dunia sekuler masih sangat mematikan. Ada beberapa senjata yang akan membunuh mereka meskipun mereka menyentuhnya. Kakak Ryan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum mengerti betapa menakutkannya Earth Immortal? Setelah memasuki Ratu Abadi Bumi, setiap kali Anda naik ke level yang lebih tinggi, itu akan menjadi 1000 kali lebih sulit dari sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, sebagian besar dewa bumi di dunia abadi 9 alam berada dalam tahap awal. Ada sangat sedikit yang bisa maju ke tahap tengah Earth Immortal. Sedangkan untuk Earth Immortal akhir, melihat 9 alam Immortal Realm, hanya ada beberapa dari mereka, dan mereka semua adalah penguasa agama besar.
Tapi sekali lagi, setelah dipromosikan, kekuatan mereka akan berubah secara dramatis. Setelah jeda, kakak Ryan berkata dengan bangga, jika ketiganya berasal dari tahap tengah tahap keabadian bumi, apalagi Aiden kecil itu, bahkan jika gabungan semua prajurit di dunia ini tidak cukup untuk membunuh mereka. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Di tahap tengah Earth Immortal, mereka semua adalah tokoh teratas dari setiap sekte besar. Luna dan tiga lainnya mengerutkan kening dan bergumam, ketika tiba-tiba mereka mendengar suara boom. Semua orang mendongak kaget. Saya melihat gerbang peri diselimuti cahaya putih, dan tiba-tiba saluran petir ungu muncul di tengahnya. Guntur dan kilat ini, seperti pesawat ulang-alik raksasa, menembus tirai cahaya sekte abadi. Awalnya, lorong itu hanya seukuran bola basket, lalu melebar dengan hebat dan seketika menjadi setinggi manusia. Jalur gerbang abadi terbuka. Mata semua orang tiba-tiba membelalak. Wus! Dia melihat tiga sosok keluar dari saluran petir. Mereka bertiga adalah lelaki tua jangkung berpakaian hitam dan rambut hitam yang membawa pedang raksasa di punggungnya, satu adalah lelaki tua berambut panjang dan abadi berpakaian abu-abu dengan kuali kecil bersulam di borgolnya, dan yang terakhir adalah seorang lelaki tua berpakaian preman wanita cantik berjubah. Begitu ketiga sosok ini muncul, aura luar biasa langsung menyelimuti seluruh platform batu, dan kabut abu-abu di sekitarnya dipaksa kembali oleh aura mereka. Tekanannya begitu kuat sehingga kakak Ryan, yang berdiri di sekelilingnya, sulit bernapas. Silas Earth Immortal dari Sekte Pedang Ilahi, Hilmar Earth Immortal dari Sekte Dewa Pengobatan, dan King Yu Earth Immortal dari Istana Yu King. Ketika semua orang melihat pengunjung itu, mereka langsung menghirup udara dingin. Ketiganya adalah veteran bumi abadi di dunia abadi. Mereka telah berlatih selama 3 hingga 400 tahun, dan mereka jauh dari sebanding dengan makhluk abadi duniawi biasa. Kakak Ryan menahan keterkejutannya dan segera membungkuk bersama 3 orang di belakangnya. Murid dari Sekte Duxian, Ryan, memberi penghormatan kepada semua senior. Silas Immortal dari Sekte Pedang Ilahi menoleh dengan ekspresi dingin di wajahnya dan mengerutkan kening. Jangan bicara, ada orang dewasa yang datang. Saat berikutnya. Di mata semua orang yang terkejut, seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan penampilan seperti sarjana dengan pakaian putih polos perlahan berjalan mendekat. Laki-lakinya mengenakan pakaian biasa seperti salju, tanpa sedikit pun bau kembang api di tubuhnya. Rambut panjangnya ditarik tinggi-tinggi oleh seorang hosta, dan dia membawa pedang panjang di punggungnya. Yang paling aneh adalah pupil matanya semua putih. Jika ada yang melihat pupil matanya, mereka akan merasa dunia berputar dan menjadi tidak sadarkan diri dalam sekejap. Begitu dia muncul, energi pedang yang melonjak-melonjak ke langit, membelah langit dan menciptakan celah panjang di awan dan kabut di atas kepalanya. Apakah itu pedang mata ilahi yang abadi dari Sekte Sutra Giok? Ekspresi kakak Ryan dan ketiga wanita di bawahnya semuanya berubah. Ini adalah peluang besar. Bahkan di Sekte Sutra Giok, dia memainkan peran yang sangat penting. Dia adalah salah satu dari 3 tokoh teratas yang tiada taranya. Melihat dunia abadi 9 alam, hanya ada segelintir orang yang bisa menyainginya. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki sepasang mata dewa, dapat menembus 9 langit nether dan melihat menembus ilusi waktu. Pedangnya terbuat dari emas ulat sutra ilahi dan sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu pedang terkuat di 9 alam dunia abadi. Tingkat budidayanya dipromosikan ke tahap tengah Earth Immortal beberapa tahun yang lalu, tidak kurang dari 3 Master Earth Immortal tewas di tangannya. Bahkan Dewa Pedang Mata Dewa ada di sini. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa orang berpikir diam-diam sambil terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada paling banyak 1 atau 2 dewa bumi yang datang ke alam abadi 9 alam, tetapi dia tidak menyangka bahwa 4 akan datang sekaligus, dan salah satunya adalah Dewa Pedang Mata Ilahi. Tahukah Anda, jumlah dewa bumi yang telah dikalahkan oleh pedang abadi dengan mata ilahi sangatlah jarang. Ketika kakak Ryan dan yang lainnya terkejut, mereka hendak berbicara, tetapi melihat bahwa Dewa Pedang Mata Ilahi tidak berbicara, tetapi berdiri dengan tangan terikat, menunggu dengan tenang, termasuk Silas dan yang lainnya, juga mengangkat mata mereka untuk melihat ke dalam sekte abadi. Hati semua orang bergetar, mungkinkah ada orang lain yang datang? Dan orang yang datang ke sini lebih mulia daripada Dewa Pedang Mata Ilahi? Wow! Kemudian dia melihat cahaya ungu di seluruh langit, meledak dan berubah menjadi cahaya ilahi di seluruh langit. Ada pepatah yang mengatakan, udara ungu datang dari timur dan makhluk abadi turun, memenuhi langit dengan kecemerlangan dan janin ilahi. Di mata semua orang yang ketakutan, energi ungu yang memenuhi langit perlahan memadat menjadi sosok berjubah ungu. Pria itu berpenampilan serius, alisnya seperti pedang, dan dia mengenakan jubah ungu yang khusyuk, disulam dengan pola padat emas gelap yang rumit, matanya bersinar dengan cahaya ungu cerah, dan setiap gerakannya penuh dengan kemewahan yang agung.
Tetapi pada saat ini, dia memancarkan rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memberi orang ilusi bahwa pikiran mereka membeku. Sekte Duxian, Zain Bumi Abadi. Begitu dia tiba, seluruh udara tampak membeku. Bahkan Ryan, murid dari Sekte Duxian, tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Duxian akan benar-benar mengirimkan sosok raksasa ini. Tapi masuk akal jika dipikir-pikir dengan hati-hati. Dikatakan bahwa Tianren dan Zain Earthly Immortal memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang telah terbunuh, wajar jika dia keluar. Zain Earth Immortal, tetua agung dari Sekte Duxian, berada di puncak budidaya Earth Immortal tahap menengah. Dia pernah menyapu seluruh 9 alam abadi, dan tidak kurang dari 5 atau 6 dewa bumi mati di bawah tangannya. Inilah orang yang benar-benar membuat seluruh 9 alam dunia abadi menangis di malam hari. Ini adalah tetua agung dari Tanah Suci Sekte Duxian. Dikabarkan bahwa dia adalah master tak tertandingi kedua setelah master Sekte Duxian. Saya tidak menyangka dia benar-benar keluar secara langsung. Luna dan yang lainnya terkejut, dan bahkan telapak tangan mereka gemetar. Sampai sekarang. Baru pada saat itulah mereka memahami betapa pentingnya agama-agama besar di 9 alam abadi tentang bumi. Rekan Daoi Zain, tindakan ini menggunakan harta karun spiritual penekan Sekte Duxian, dan Anda harus menjadi pemimpinnya, kata Dewa Pedang Mata Ilahi dengan tenang. Zain Earth Immortal mengangguk ringan, matanya tertuju pada Ryan. Di puncak manakah kamu menjadi muridnya? Ryan menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berlutut, dan berkata dengan hormat, melapor kepada leluhurku, aku adalah kepala puncak Changsan, Ryan. Ternyata dia adalah murid Changlan. Kamu seharusnya mendapatkan sesuatu di dunia sekuler tahun ini. Izinkan saya bertanya, siapakah pamanmu Tianren dan orang lain yang dirugikan? Ryan tampak gelisah, meskipun murid ini telah lama berada di dunia sekuler. Dia berada di Su dan tidak mengetahui tentang guru Tianren dan teman-temannya. Sampah.